Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfina Wulandari, NIM 2102020007, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Komunikasi Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Khadijah. Kali ini saya akan membahas tentang model-model komunikasi sesuai dengan video yang telah saya tonton. Model-model komunikasi ada 10. Yang pertama yaitu model stimulus response. Model ini adalah model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Komunikasi sebagai hal statis, manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Yang kedua yaitu model Aristoteles. Model yang merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi atau model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada halayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka atau berorientasi pidato. Dalam buku retorika terdapat 3 unsur, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Model yang ketiga yaitu model Lasswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dan pengaruh apa. Menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Lasswell berpendapat komunikasi memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pengawasan lingkungan, respon masyarakat terhadap lingkungan, dan warisan sosial. Model yang keempat yaitu model Shannon dan Weaver. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi atau search information yang menciptakan sebuah pesan atau message dan mengirimnya dengan suatu saluran atau channel kepada penerima atau receiver yang kemudian membuat ulang recreate pesan tersebut. Model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah. Model yang kelima yaitu model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkai model komunikasi. Model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954 hingga komunikasi dianggap interaksi dua individu. Model yang kedua, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Proses feedback penting dalam komunikasi karena membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Model yang keenam yaitu model Newcomb. Theodore Newcomb, 1953, melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang atau A mengirim informasi kepada orang lain atau B tentang sesuatu atau X. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif yang membuat orang-orang dapat mengorientasikan diri mereka kepada lingkungannya. Model yang ketujuh yaitu model Wesley dan McLean. Model ini berbicara dalam 2 konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Interpersonal, umpan balik berlangsung secara cepat dan langsung, sedang di komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Dalam komunikasi interpersonal model ini, terdapat 5 badan, yaitu orientasi objek atau object orientation, pesan atau message, sumber atau source, penerima atau receiver, dan umpan balik atau feedback. Model yang ke-8 yaitu model Gardner. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Lasswell, terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal yaitu seseorang atau sumber mempersepsi dan bereaksi dalam situasi melalui suatu alat atau saluran media untuk menyediakan materi dan konteks yang mengandung isi. Yang kedua, model diagramatik, yaitu seseorang mempersepsi kejadian dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal kepada penerima. Model yang ke-9 yaitu model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber atau source, pesan atau message, saluran atau channel, dan penerima atau receiver.
Dan pada modul ini tidak ada umpan balik atau feedback. Model yang terakhir yaitu model De Fleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa atau mass medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device. Model ini menggambarkan sumber atau source, pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Baiklah, itulah 10 model komunikasi yang telah saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi penonton. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.